wabarakatuh. Nama saya Mata Sanwagi, absen 2, kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang suku Batak Toba yang meliputi pengertian dan letak tata wilayahnya. Yang pertama, pengertian Batak Toba sendiri memiliki aksara Batak Latin. Batak Toba merupakan sub atau bagian dari suku Batak Toba yang bahasa Latinnya hanya bisa dimengerti oleh suku bangsa Batak Toba tersebut. Yang kedua, mengenai letak tata wilayahnya, suku bangsa Batak Toba ini tersendiri meliputi wilayah Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Bumbang Kasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli, Kabupaten Dairi, dan daerah sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Haulian Arianti Manalu, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa daerah yang digunakan oleh suku Batak Toba, yaitu bahasa Batak Toba. Bahasa Batak Toba merupakan salah satu rumpun bahasa Australasia yang merupakan bagian dari bahasa Batak itu sendiri. Bahasa Batak Toba digunakan di sekitar Danau Toba, meliputi Samosir, Humbang Hasandutan, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir. Saat ini diketahui lebih dari 2 juta orang di sekitar Danau Toba Barat dan Selatan telah menggunakan bahasa Toba. Penulisan bahasa ini dulu menggunakan aksara Batak, namun lambat laun sekarang menggunakan bahasa Latin pada umumnya. Herman Norbert van der Zug adalah seorang pionir yang menulis Alkitabnya menggunakan bahasa Batak Toba untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang lagu daerah yang digunakan oleh suku Batak Toba, yaitu Sigu Lempang. Sigu Lempang seperti lagu daerah dari daerah lain menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Di sini menggunakan bahasa Batak Toba. Makna dari Sigu Lempang sendiri itu menjelaskan tentang kekayaan alam di sekitar daerah tersebut, mungkin di Danau Toba. Namun selain itu juga menjelaskan tentang asal-usul 2 calon pasangan sebelum menikah. Berikutnya ada tarian khas yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu di suku Batak. Tarian ini bernama tari Tortor Batak Toba yang berdomisili di daerah Sumatera Utara yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir Toba, dan Samosir. Tarian khas suku Batak ini identik dengan warna pakaian hitam, merah, dan kuning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan senjata tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di suku Batak. Senjata di suku Batak ini sangat bermacam khas dan bentuk, meliputi tongkat tunggal panaluan, hujur seringgis,
pisau gajah domba, pisau silima, pisau sanelenggam, kemudian pisau toba, kemudian tumbuk lada, kemudian pisau sitolu, dan ada masih banyak lagi. Itu merupakan beberapa senjata khas dari suku Batak. Kemudian senjata ini sendiri, salah satunya yang saya bahas ini yaitu pisau toba. Pisau toba ini merupakan senjata tradisional dari Sumatera Utara yang dimana pisau ini berasal dari masyarakat itu sendiri jika dibandingkan dengan pisau Batak lainnya lebih bagus. Kenapa? Karena konon batangnya melengkung ke dalam dengan tujuan agar memudahkan penggunanya ketika dipegang. Seperti gambar PPT di atas, itu merupakan contoh pisau toba yang merupakan senjata tradisional khas dari suku Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya absen 20. Saya disarankan menerangkan tentang upacara adat Batak Toba dan juga rumah adatnya. Yang pertama yaitu upacaranya yaitu sahur matua, adalah upacara yang dilakukan oleh seorang yang meninggal dalam keadaan sempurna. Sempurna dalam artian telah menikahkan seluruh anaknya dan telah memiliki cucu baik dari anak perempuan maupun dari anak laki-laki. Yang kedua adalah rumah Balai Batak Toba, adalah rumah adat dari daerah Sumatera Utara. Rumah ini terbagi atas dua bagian, yaitu Jabu Persakitan dan Jabu Bolon. Jabu Persakitan adalah tempat penyimpanan barang. Tempat ini juga terkadang sebagai tempat untuk pembicaraan terkait dengan hal-hal adat. Saya akan menjelaskan tentang pakaian adat suku Batak. Pakaian adat suku Batak dari Toba merupakan kain tenun atau yang dikenal dengan ulos. Kain ulos sendiri merupakan kain yang sering sekali dijadikan ciri khas suku Batak. Pakaian adat ini tidak hanya digunakan di upacara adat saja, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang kuliner khas kota Batak, yaitu dari Toba. Yaitu kuliner ikan mas nanarsik. Ikan mas nanarsik atau ikan arsik adalah kuliner tradisional khas Toba yang kaya dengan bumbu dan rempah. Nanarsik berarti dimarsikan atau dikeringkan. Ikan arsik berarti ikan yang dimasak terus-menerus sampai kuahnya kering, hingga bumbunya menyerap ke ikan mas tersebut. Jika proses memasak benar, nanarsik dapat bertahan 2 hari tanpa basi. Nanarsik adalah makanan yang menjadi bagian dari adat Batak yang memiliki cerita dari kelahiran, pernikahan, dan meninggal. Bumbu nanarsik sangat kaya dan beragam. Ada 16 macam bumbu dari andaliman, bunga kecombrang, dan bawang Batak. Selain ikan mas, ikan laut seperti kembung dan kakap, daging juga dapat dijadikan bahan arsik.